Kenapa sih kita di Hindu menyembah patung? Hah? Nyembah patung? Gak salah kamu. Dari mana kamu tahu seperti itu, Sarde? Sebagi, saya mau nanya. Sarde, kamu mau nanya apa sampai angkat-angkat tangan kayak gitu di tempat umum kayak gini lagi? Ada, ya udah deh. Kamu mau nanya apa? Sebagi, kenapa sih kita di Hindu menyembah patung? Hah? Nyembah patung? Gak salah kamu. Dari mana kamu tahu seperti itu, Sarde? Ya, enggak lah. Kawan saya nanya tentang itu karena dia melihat saya melakukannya. Tapi saya nggak tahu harus jawab apa. Hah? Kamu bisa melakukannya, tapi kamu tidak tahu artinya ya, Sarde? Iya nih, karena cuma ngikuti ajaran kakek dan nenek saya dari dulu nih. Hehehe. Ada. Itulah kamu, Sarde. Harusnya kamu tahu setiap apapun yang kamu lakuin. Kalau tidak, hasilnya akan jadi sia-sia. Jadi gimana nih Sembagi? Hmm, jadi gini. Sebelum kamu memahami tentang asal mula sejarahnya, kamu harus tahu dulu tentang perbedaan antara patung dengan arca, Sarde. Oh, emangnya patung dengan arca itu beda ya Bagi? Jadi gini, patung itu adalah seni ukiran batu yang diciptakan hanya untuk bahan pameran saja. Mungkin seperti yang kamu lihat di museum dan di tempat umum. Nah, kalau arca itu adalah seni ukiran batu yang diciptakan sebagai media untuk memuja Tuhan dalam berbagai manifestasinya. Serta arca juga selalu disucikan dengan abisega dan dipuja. Berbeda halnya dengan patung, hanya sebagai bahan pameran dan keindahan semata aja. Oh, begitu. Jadi Bagi, kenapa kita menyembah arca? Arca kan bagaimanapun adalah benda mati dalam berbentuk batu. Mengapa kita berdoa dengan batu, tidak kepada Tuhan? Lah, siapa yang bilang kita berdoa dengan batu? Cuman kan kelihatannya seperti itu Sembagi. Karena kita berdoa di depan batu, maka orang menganggap kita berdoa kepada batu, bukan kepada Tuhan. Sarde. Jangan menilai sesuatu hanya dari sampulnya aja, tapi lihatlah juga isi dalamnya. Contohnya gini. Kamu punya HP kan? Punya dong Bagi. HP ku pun high class lagi. Mungkin punyamu pun kalah. Hehehe. Iya deh, HP kamu lebih mahal. Sekarang, pasti kamu pernah kan teleponan sama pacarmu? Pasti punya dong Bagi. Nah, lalu ketika orang yang tidak paham dengan teknologi, kemudian dia melihat kamu sedang berbicara di telepon, maka dia akan menganggap kamu orang dalam gangguan jiwa karena berbicara kepada benda mati, yaitu HP. Ya enggak lah Bagi. Saya tidak berbicara kepada HP saya, tapi saya berbicara kepada pacar saya melalui HP saya. Nah, begitu juga dong. Arca adalah media kamu untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Emangnya kamu pernah lihat ya deh, ketika orang sedang menyembah dan berdoa kepada arca, kemudian dia mengatakan,
Oh patung, berikanlah aku kesehatan, keberkahan, dan lain sebagainya. Ya, nggak pernah sih. Walaupun mereka berdoa di depan arca, tetapi mereka tetap memanggil nama Tuhan dan meminta berkat darinya. Nah, begitu juga halnya Arca. Arca kan media komunikasi kamu dengan Tuhan. Seperti kamu tadi menelpon pacarmu. Dan kamu berkomunikasi sama pacarmu melalui HP kan? Dan otomatis pasti ketika jarak kamu dan pacar kamu berjauhan. Kalau dekat, mana mungkin kamu meneleponnya? Nah, gitu juga. Karena kamu tidak bisa melihat Tuhan dengan mata biasa dan kamu tidak bisa melihat wujudnya, makanya kamu mendekatkan diri kepadanya dengan cinta baktimu kepadanya yang kamu tujukan melalui arca. Oh, begitu. Ya udah deh, nanti saya udah bisa jawab pertanyaan ke teman-teman nanti. Hehehe. Emangnya kalau teman kamu nanya tentang sejarahnya bagaimana, emangnya kamu tahu, Sarde? Ya nggak tahu sih. Ya juga ya. Bisa gawat nih kalau teman-teman saya nanya tentang itu. Gimana sejarahnya Sembagi? Hmm, Sejarahnya begini. Pada zaman dahulu, ada 5 zaman tentang sejarahnya arca di dalam Hindu. Yang pertama, zaman Weda. Pemujaan arca dalam agama Hindu dapat ditelusuri kembali ke zaman Weda, yang diperkirakan terjadi sekitar 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Pada masa ini, pemujaan dilakukan melalui ritual-ritual yang melibatkan persembahan kepada dewa-dewi dan roh-roh alam atau buta kala, meskipun tidak ada catatan tertulis yang secara khusus menyebutkan penggunaan arca. Beberapa prasasti dan artefak arkeologi menunjukkan adanya penggunaan arca-arca sederhana. Selanjutnya, yang kedua adalah zaman agama Hindu klasik. Pada masa ini, antara abad ke-5 hingga ke-12 Masehi, praktik pemujaan arca menjadi lebih terstruktur. Arca-arca yang lebih kompleks mulai dibuat dan digunakan dalam kuil-kuil Hindu. Prinsip-prinsip arsitektur Hindu dikembangkan, termasuk aturan-aturan yang terkait dengan pembuatan dan penggunaan arca dalam ritual keagamaan. Kemudian, yang ketiga adalah zaman agama bakti. Pada abad ke-9 hingga ke-17 Masehi, muncul gerakan agama bakti yang menekankan pengalaman spiritual individu dan hubungan yang erat antara pemuja dan dewa. Dalam periode ini, pemujaan arca mengalami perkembangan, di mana arca-arca dilihat sebagai wujud manifestasi langsung dari dewa yang disembah. Pemujaan arca menjadi lebih personal dan intens. Kemudian, yang keempat adalah periode kolonial. Pada abad ke-18 dan ke-19, penjajahan Inggris di India berdampak pada praktik keagamaan Hindu. Beberapa praktek, termasuk pemujaan arca, dianggap primitif oleh penjajah. Namun, praktik tersebut tetap bertahan dan bahkan menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Kemudian, yang kelima adalah zaman modern. Dalam konteks zaman modern, pemujaan arca tetap menjadi bagian integral dari praktik keagamaan Hindu. Banyak kuil Hindu yang dibangun di seluruh dunia menggunakan arca-arca dewa atau dewi sebagai pusat persembahan dan meditasi. Selain itu, praktik pemujaan arca juga berkembang dalam komunitas Hindu di luar India. Oh, begitu ternyata sejarahnya ya. Panjang juga.
Bukan itu aja, masih ada lagi nih. Dalam agama Hindu, patung dewa atau dewi yang disembah disebut sebagai arca atau pratima. Arca-arca ini sering kali terbuat dari berbagai bahan seperti batu, kayu, perunggu, tembaga, atau emas. Jadi, arca bukan berarti harus terbuat dari batu. Pemujaan arca dalam agama Hindu dapat melacak akarnya hingga ke agama Hindu kuno seperti agama Veda dan Brahmanisme. Meskipun tidak ada catatan tertulis yang secara spesifik membahas pemujaan arca pada waktu itu, beberapa artefak arkeologi seperti segel dan relief menunjukkan adanya representasi dewa dalam bentuk arca. Kamu pasti tahu, Sate, tentang kisah Mahabharata dan Ramayana. Dalam kedua kisah tersebut, Mahabharata dan Ramayana, terdapat cerita-cerita yang menggambarkan arca-arca dewa atau dewi yang dipuja. Misalnya, dalam Ramayana, Raja Rama memuja arca dewa Rangganada sebelum memulai perjalanan. Pada periode klasik, agama Hindu ditandai dengan pembangunan kuil-kuil Hindu yang menghormati arca-arca dewa. Kuil-kuil ini berfungsi sebagai tempat utama pemujaan dan tempat berkumpulnya komunitas Hindu. Arca-arca dewa atau dewi yang ditempatkan di kuil sebagai objek pemujaan dan fokus spiritual. Arca-arca dalam pemujaan Hindu tidak hanya dilihat sebagai objek fisik, tetapi juga dipandang sebagai wujud yang mengandung simbolisme dan estetika tertentu. Setiap arca memiliki atribut khusus, posisi tangan atau mudra, dan bentuk yang merepresentasikan karakteristik dewa atau dewi yang dipuja. Untuk mengenai makna dari atribut ataupun mudra, nanti akan kita bahas kalau misalnya kita berjumpa lagi. Panjang juga sejarahnya ya. Kalau hafal, mungkin bisa pecah ini kepala. Bukan cuman itu, Sarde. Nah, kamu dengar lagi nih. Dalam agama Hindu, patung dewa atau dewi yang dipuja dianggap sebagai murti, yaitu manifestasi nyata dari dewa yang disembah. Murti dianggap sebagai wujud fisik yang memungkinkan komunikasi dan pengalaman langsung dengan dewa. Pemujaan arca merupakan salah satu aspek dari praktik Bhakti Yoga di dalam agama Hindu. Bhakti Yoga adalah jalan spiritual yang menekankan pengabdian dan cinta yang tulus kepada Tuhan. Pemujaan arca dianggap sebagai sarana untuk mengembangkan hubungan yang penuh kasih dengan Tuhan dan mendekatkan diri dengannya. Beberapa aliran Hindu seperti aliran Advaita atau non-dualisme mengajarkan bahwa dewa yang disembah dalam bentuk arca adalah manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa yang tak terlihat. Dalam pandangan ini, arca merupakan representasi simbolis yang membantu Bhakta memahami aspek tak terlihat dari Tuhan. Penting untuk dicatat bahwa praktik pemujaan patung dapat berbeda di berbagai aliran Hindu, dan pendekatan individu dalam pemujaan juga dapat bervariasi. Pandangan dan praktik pemujaan arca dalam agama Hindu bisa sangat beragam, dan terdapat variasi budaya dan tradisi di seluruh dunia. Oh, jadi begitu rupanya. Kalau gitu Bagi, apakah ada literasi dari Weda yang menjelaskan tentang pemujaan arca dalam agama Hindu? Kalau dalam Weda tidak ada literasi tentang pemujaan arca deh. Dalam ajaran Weda yang merupakan teks-teks suci tertua dalam agama Hindu, tidak terdapat instruksi yang spesifik tentang pemujaan arca. Ajaran Weda lebih berfokus pada aspek filosofis, ritual, dan moral dalam agama Hindu. Teks-teks Weda seperti Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, dan Adarva Veda mengandung himne-himne pujian kepada dewa-dewa
dan penjelasan tentang ritual-ritual yang dilakukan dalam kehidupan keagamaan Hindu. Namun, dalam beberapa bagian ajaran Weda, terdapat pujian terhadap dewa-dewa dan deskripsi tentang aspek-aspek mereka. Teks-teks Weda menyebutkan berbagai bentuk dewa seperti Indra atau dewa petir, Agni atau dewa api, Surya atau dewa matahari, dan banyak lagi. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan pemujaan arca, ajaran Weda menyiratkan kepercayaan pada kehadiran dan kekuatan dewa-dewa tersebut. Pemujaan arca dalam agama Hindu berkembang setelah periode ajaran Weda, terutama selama periode Purana dan kisah yang melegenda seperti Mahabharata dan Ramayana. Teks-teks ini mencakup kisah-kisah tentang dewa dan dewi dalam bentuk narasi yang lebih terperinci, yang juga merangsang perkembangan pemujaan arca dan pembangunan kuil. Penting untuk diingat bahwa agama Hindu memiliki banyak teks suci, komentar, dan literatur lainnya yang membahas praktik pemujaan arca seperti sastra, Purana, dan Tantra. Literatur ini memberikan panduan dan penjelasan lebih rinci tentang praktik pemujaan arca dalam konteks keagamaan Hindu. Nah, satu lagi nih Bagi. Apakah ada dalam literasi Tamil tentang Hindu menyembah arca? Tentu aja ada, Sarde. Dalam buku-buku sejarah Tamil seperti Silapatikaram dan Mani Magalai, terdapat catatan mengenai praktik pemujaan arca dalam agama Hindu. Kedua buku tersebut merupakan karya sastra yang penting dalam literatur Tamil dan memberikan gambaran tentang kehidupan, budaya, dan agama pada saat itu. Dalam Silapatikaram, sebuah epik Tamil yang ditulis oleh Ilango Adigal, terdapat deskripsi tentang praktik pemujaan dewa-dewa dalam bentuk arca di kuil-kuil Hindu. Epik ini menggambarkan kuil-kuil sebagai tempat penting dalam kehidupan masyarakat Tamil kuno dan menjelaskan proses pemujaan serta persembahan yang dilakukan di depan arca dewa. Mani Magalai juga merupakan sebuah epik Tamil yang ditulis oleh Satanar yang merupakan kelanjutan dari Silapatikaram. Dalam epik ini terdapat beberapa referensi tentang kuil-kuil Hindu, praktik pemujaan, dan pemujaan arca. Nah, masih ada lagi nih sumber dari literasi Tamil yang menjelaskan tentang pemujaan arca. Yang pertama adalah Dewaram. Dewaram adalah sebuah kumpulan puisi Tamil yang ditulis oleh tiga Nayanar Saiwite terkenal, Tiruknana Sambandar, Apar, dan Sundarar. Puisi-puisi ini memuji dan menggambarkan pengalaman pribadi para penyair dalam pemujaan arca Dewa Siwa di kuil-kuil Tamil. Mereka memberikan gambaran yang kaya tentang ritual, doa, dan pengalaman spiritual dalam pemujaan arca. Yang kedua adalah Divya Prabandham. Divya Prabandham adalah sebuah kumpulan puisi suci dalam literatur Vaishnava Tamil. Karya ini ditulis oleh 12 alwer Vaishnava terkenal yang mencakup pujian dan pengalaman pribadi mereka dalam pemujaan arca Dewa Vishnu. Puisi-puisi ini menggambarkan perasaan bakti atau pengabdian yang dalam terhadap arca-arca dewa dan pengalaman spiritual yang melibatkan pemujaan arca. Kemudian, yang ketiga adalah Periya Puranam. Periya Puranam atau The Great Epic adalah karya terkenal yang ditulis oleh Sekirar. Karya ini menceritakan kehidupan dan pencapaian spiritual 63 Nayanar, para penyembah Shiva, dan juga menyajikan kisah-kisah tentang pemujaan arca Shiva di kuil-kuil Tamil. Ini memberikan gambaran tentang pengaruh pemujaan arca dalam kehidupan spiritual Nayanar. Selanjutnya, yang keempat adalah Tirukural. Tirukural adalah karya sastra Tamil klasik yang ditulis oleh Tiruvalluvar.
Meskipun bukan teks agama, Tirukkural memberikan panduan moral dan etika yang sangat dihormati dalam budaya Tamil. Terdapat beberapa kural atau ayat yang menggarisbawahi nilai-nilai seperti pengabdian, kesalehan, dan pemujaan terhadap Tuhan melalui arca dewa. Oh, begitu. Banyak juga ya sumbernya Sembagi. Kepalaku sampai pusing dengernya saking banyaknya. Iya Sarde. Jadi kesimpulannya itu, para bijak sering mengatakan bahwa agama Hindu merupakan agama yang universal. Ibarat pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, dimanapun agama Hindu tersebut akan selalu menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tradisi, dan budaya setempat. Hindu bukanlah agama yang kaku karena sifatnya fleksibel. Pemujaan terhadap Tuhan dalam Hindu tak harus seragam, tak harus menggunakan mantra-mantra yang berbahasa Sanskerta, namun juga dengan bahasa Tamil, Jawa, Bali, atau bahasa yang lainnya. Yang penting niat dan ketulusan kita dalam melakukannya. Oh, jadi begitu ya. Oke lah, terima kasih banyak Bagi. Saya mau pergi dulu, mau share ilmunya ke teman-teman dan jawab semua pertanyaan yang mereka ajukan kemarin. Oke lah Bagi, terima kasih. Dadah. Ada, datang tak diundang, pulang main pulang-pulang aja. Sarde. Nah, buat bapak ibu dan teman-teman yang ada di rumah, mengenai tentang Hindu yang memuja arca, bahwa agama Hindu sangat menghargai seni. Bahkan, semua ritual dalam agama Hindu keseluruhannya adalah seni. Dan akan sangat mustahil sebuah ritual tersebut terlaksana tanpa adanya seni. Nah, patung adalah hasil imajinasi dari pikiran manusia dan lahir karena kekayaan, ketajaman, dan kejelian imajinasi. Selain itu, untuk memahami sesuatu yang abstrak perlu dikonkretkan. Tuhan adalah sesuatu yang abstrak yang tak bisa digambarkan oleh siapapun di dunia ini. Dengan keterbatasan manusia, sehingga dibuatlah dengan seni dan dengan simbol atau media untuk memusatkan diri kepada Tuhan. Salah satunya berbentuk patung. Akan tetapi, Hindu tidaklah memuja media berupa patung yang dibuat tersebut, melainkan hanya sebagai media untuk meyakini keberadaan Tuhan, dan dalam melakukan pemujaan, umat Hindu tidak memusatkan diri pada patung, melainkan kepada Tuhan. Maka, perbedaan antara patung dengan arca sudah jelas, bahwa bagaikan ketika HP memiliki kartu internet, maka HP akan bisa menghubungkan kita dengan orang lain. Sebaliknya, jika kita tidak memiliki kartu internet, maka kita tidak akan bisa menghubungi orang lain melalui HP. Jadi, arca adalah patung yang disucikan dengan abhisegam. Maka arca yang dipuja akan memiliki energi untuk menghubungkan kita kepada Tuhan. Melainkan jika patung biasa tidak disucikan ataupun dipuja, maka tidak memiliki energi apapun alias kosong. Maka patung hanyalah sebagai bahan pameran saja. Jangan menilai sesuatu hanya dari sampulnya saja, tapi cari tahu apa isi dari sampul tersebut agar kita mendapat jawabannya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like video ini, serta bagikan jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Serta aktifkan juga tombol loncengnya agar selalu menerima notifikasi dari channel YouTube Sembagi Arutala Rats. Jika ada pertanyaan seputar tentang materi yang disampaikan, boleh diajukan di kolom komentar video ini ataupun melalui grup WhatsApp Sembagi Arutala Rats melalui adminnya. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin bergabung grup Sembagi Arutala Rats agar bisa mengkonfirmasi kepada kami melalui via Facebook ataupun Instagram. Oke, sekian video kali ini. Semoga kasih Sang Yang Widiwasa selalu menyertai kita semua.
करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा रुणझुणती पुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरळ सोंडा वक्रतुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटपा हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान